Selamat siang para hadirin yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Siti Salma, berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 050597116. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal tentang rencana aksi program komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan remaja sekolah menengah di Indonesia. Tema utama yang saya ambil adalah kurangi plastik, selamatkan bumi, dengan fokus pada kampanye melalui media sosial dan sesi edukasi tatap muka. Presentasi ini merangkum isi dari 5 bab. Bab 1, pendahuluan, dan bab 2, analisis situasi. Bab 1, pendahuluan. Konteks masalah di sini menunjukkan bahwa remaja berusia 13-18 tahun di Indonesia seringkali kurang peka terhadap isu polusi plastik, dengan hanya sekitar 40% yang aktif dalam kegiatan ramah lingkungan. Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran sebesar 50% di antara 500 siswa di Jakarta dengan fokus pada pengurangan sampah plastik dan promosi penggunaan tas kain. Ruang lingkup mencakup 5 sekolah negeri selama 6 bulan terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni 2024 dengan anggaran sekitar 50 juta rupiah. Kemudian, bab 2, analisis situasi. Audiens utamanya adalah remaja yang 90% aktif menggunakan Instagram atau TikTok. Mereka biasanya lebih menyukai konten viral namun kurang tertarik pada pesan serius dan mudah dipengaruhi oleh influencer sebaya, sesuai dengan survei Badan Pusat Statistik tahun 2023. Dari perspektif lingkungan, terdapat tren kampanye nasional seperti #Indonesia Tanpa Plastik. Namun dihadapkan dengan hambatan seperti akses informasi terbatas di daerah pedalaman dan ancaman hoaks. Analisis SWOT mengidentifikasi kekuatan dalam teknologi digital yang luas jangkauannya, kelemahannya berupa resistensi terhadap kampanye formal, peluang dari dukungan pemerintah, serta ancaman hoaks di media sosial. Kemudian, bab 3, strategi komunikasi. Strategi komunikasi di sini, pesan utamanya adalah kurangi plastik, selamatkan bumi. Disampaikan melalui narasi sederhana, emosional, dan tips praktis harian, seperti mengganti botol plastik dengan menggunakan tumbler, berdasarkan prinsip persuasi Cialdini tahun 2021, termasuk timbal balik dan bukti sosial. Kanal utama meliputi media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk produksi reels edukasi, infografis, serta tantangan #EcoChallenge, ditambah workshop tatap muka sebanyak 3 sesi per bulan dengan diskusi dan demonstrasi praktis. Integrasi bisa dilakukan dengan konten online yang mendorong partisipasi offline. Segmentasi audiens berdasarkan usia 13-15 tahun menerima konten ringan, 16-18 tahun diskusi mendalam, dan minat seperti yang aktif di media sosial versus preferensi tatap muka. Dengan pendekatan berbeda melalui influencer atau edukasi langsung. Kemudian, bab 4, rencana implementasi, dan bab 5, evaluasi dan kesimpulan. Bab 4, rencana implementasi. Jadwal meliputi bulan 1-2 untuk persiapan, termasuk rekrutmen tim sebanyak 5 orang, desain konten, dan survei awal bulan 3-5 untuk eksekusi dengan posting harian di media sosial. 12 workshop tatap muka, serta kolaborasi dengan influencer. Bulan 6 untuk pemantauan, evaluasi awal, dan penyesuaian. Sumber daya mencakup tim komunikasi, anggaran sebesar 30 juta rupiah untuk konten kreatif, 10 juta rupiah untuk workshop, 10 juta rupiah untuk kolaborasi sekolah, serta alat seperti Canva dan Google Analytics. Mitigasi risiko melibatkan moderasi komentar negatif, memorandum
of understanding dengan sekolah dan kanal cadangan WhatsApp jika platform gagal. Kemudian, bab 5, evaluasi dan kesimpulan. Indikator keberhasilan mencakup peningkatan partisipasi sebanyak 30% dalam aktivitas ramah lingkungan melalui survei prapaskah menggunakan skala Likert serta engagement media sosial hingga 10.000 suka atau bagikan. Metode evaluasi meliputi analisis kuantitatif, data media sosial via Hootsuite, wawancara fokus grup dengan 50 siswa, dan observasi workshop. Dilakukan akhir bulan 6 dengan laporan interim di bulan 4. Rekomendasi meliputi perluasan program ke sekolah lain dengan integrasi AI untuk konten personal, serta peningkatan kolaborasi pemerintah untuk keberlanjutan. Kesimpulannya menegaskan bahwa program ini dapat mentransformasi perilaku remaja melalui komunikasi terintegrasi dengan dampak jangka panjang pada norma lingkungan, di mana media sosial sebagai pemicu awal dan tatap muka bisa memperkuat perubahan sesuai dengan prinsip persuasi. Kemudian yang terakhir penutup, terima kasih atas perhatiannya. Program ini siap diimplementasikan untuk mendukung masa depan yang lebih hijau. Apakah ada pertanyaan? Saya siap untuk menjawab pertanyaan. Kurangi plastik, selamatkan bumi.